Halo sahabat Bincang Santai, kembali lagi bersama saya Bibi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebenarnya penting gak sih untuk membahagiakan semua orang? Pernah gak sih kalian berpikir bahwa kalian itu ingin untuk bisa membuat orang di sekitar kamu itu bahagia? Nah, dulu saya juga pernah berpikiran seperti itu. Sampai-sampai saya menganggap bahwa kenapa sih kita itu punya ide bagus, kita punya konsep bagus, kita punya pikiran bagus, tapi masih ada aja yang gak suka sama kita. Akhirnya dalam sebuah forum saya bertanya kepada seseorang, sebenarnya bagaimana sih cara untuk membagikan semua orang? Nah, saya terkejut dengan jawaban beliau bahwasanya benar, kita sebagai makhluk sosial, kita pastinya menginginkan ada suatu keinginan untuk bisa membahagiakan semua orang. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya kita tidak bisa membahagiakan orang lain sebelum kita bahagia. Dari jawaban itu saya tersadar bahwasanya ternyata untuk bisa membahagiakan orang lain, apalagi semua orang, itu harus berawal dari kita bahagia terlebih dahulu. Dan tidak serta-merta dengan kita bahagia, orang lain itu juga bahagia. Perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya 10 kebaikan atau 100 kebaikan yang kita perbuat itu, ketika satu keburukan itu muncul dari kita, maka orang lain itu yang lebih fokus itu adalah satu kejelekan kita. Pernah nggak berpikir kayak gitu? Misalnya gini, kita sudah berbuat baik kepada orang, kita sudah membantu dia ketika kesusahan, kita sudah memberikan apa yang kita miliki ke orang itu. Tapi tiba-tiba ketika kita berbuat jelek kepada dia sekali aja, nah orang itu lebih mengingat satu kali kejelekan itu. Istilahnya ketika ada satu kertas putih, kemudian ada satu titik hitam aja, orang itu akan lebih fokus di titik hitamnya, bukan di kertas putih yang warna putihnya masih luas. Sepertilah memang ya tabiatnya manusia itu seperti itu. Nah, kembali lagi kepada permasalahan di awal, bahwasanya kita penting gak sih untuk bisa membahagiakan semua orang? Dalam sejarah manapun tidak ada yang bisa membahagiakan semua orang. Coba teman-teman mungkin yang mungkin muslim, kita lihat kisahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kurang baik apa sih? Dia sudah amanah, ketika jual beli dia jujur, kemudian dia juga memiliki sifat tawadhu, dia selalu rendah hati, dia mengajaknya tanpa kekerasan. Tapi apa yang terjadi? Ada yang meludahi dia, ada yang sampai melempari kotoran ke beliau. Nah, coba kita lihat lagi siapa contoh-contoh tokoh yang saat ini mungkin kita mengenai besar, tapi bagaimana ketika dia punya ide-ide dulu. Kita lihat di sisi bisnis contohnya, misalkan Jack Ma. Jack Ma dulu itu punya ide Alibaba. Dari sekian banyak orang yang dia ajak, ternyata malah banyak yang gak setuju dengan idenya. Selalu ada penolakan di sana, yang membuat akhirnya malah orang-orang itu yang mungkin dulu gak setuju dengan beliau itu sekarang mungkin merasa kecewa karena ada kenapa enggak setuju beliau. Tapi yang kita ambil dari sini adalah bahwasanya sebagus apapun ide kita, sebagus apapun perilaku kita, itu selalu ada yang tidak suka dengan kita. Kemudian yang kedua, yang perlu teman-teman sadari juga, bahwasanya setiap orang itu memiliki standar kebahagiaan masing-masing. Belum tentu saya bahagia dengan perilaku memberi atau misalkan berbagi, belum tentu orang itu standar kebahagiaannya adalah memberi. Bisa jadi dia berfoya-foya itu adalah standar kebahagiaannya. Atau misalkan standar kebahagiaan saya itu ketika saya misalkan berkumpul dengan teman-teman yang memiliki ide yang sama. Tapi ada juga orang itu bahagia ketika dia sendirian, iya nggak? Nah, itu adalah hal yang membuat kenapa kita pastinya tidak akan bisa untuk membahagiakan semua orang. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita boleh untuk membahagiakan orang lain.
Tapi yang terpenting adalah kita bahagia dulu. Kita melakukan ini itu, kita sudah memikirkan diri kita sendiri atau belum? Kita menginginkan orang lain tuh melihat kita sebagai orang yang baik, orang yang pokoknya dari segala aspek itu baik. Tapi pernah nggak kita mikir, apakah mereka juga memikirkan yang demikian juga? Bagaimana kalau ternyata mereka berlawanan dengan apa yang kita pikirkan? Malahan mereka tuh nggak pernah peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Nah, kalau seperti itu berarti kan kita nggak mendapatkan imbal balik yang sepadan. Nah, karena itulah sebelum kita berpikir untuk ingin membagikan semua orang, kita coba pikirkan terlebih dahulu seperti itu. Selanjutnya, kita juga perlu merenungi, kalau kita sudah bisa membahagiakan semua orang, terus apa? Apa yang akan kita dapatkan? Apakah kita menginginkan pujian? Apakah kita menginginkan suatu kehormatan? Atau ya sudah, ketika kita sudah bisa membahagiakan semua orang, kemudian kita sudah merasakan kepuasan tersendiri. Nah, setelah puas, terus apa? Nah, itu perlu kita pikirkan lagi. Jangan sampai kita terlalu menginginkan sesuatu yang malah menyiksa kita, malah membuat kita menjadi sengsara hanya untuk kesenangan semu. Karena pastinya kita tidak akan mungkin bisa membahagiakan semua orang. Satu kepala dengan kepala lainnya itu berbeda-beda. Maka dari itu tidak akan mungkin kita bisa membahagiakan semua orang. Nah, kemudian tipsnya ini yang saya dapatkan juga, bahwasanya sebelum kita mau untuk membahagiakan semua orang, yang terpenting adalah yang tadi, yaitu kita harus bahagia terhadap diri kita sendiri. Ini bukan sesuatu yang egois, tapi memang harusnya seperti itu. Jangan sampai kita menjadi sebuah lilin. Tahu kan, lilin itu dia rela kepanasan, dia rela sampai mati hanya untuk menerangi sekitarnya. Artinya apa? Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk bisa membuat orang lain itu bercahaya. Sama halnya kayak kita, kalau kita hanya memikirkan orang lain terus, memikirkan harus sesuai dengan standar orang lain, maka kelamaan kita malah menjadi pribadi yang rapuh. Kita malah membunuh diri kita sendiri, yang akhirnya malah kita yang awalnya menginginkan membahagiakan semua orang, malah kita tidak mencapai hal tersebut. Boleh kok kalau misalkan teman-teman mau membuat lingkungan sekitarnya bahagia, tapi cobalah dari lingkungan yang terkecil. Setelah diri sendiri itu merasa bahagia, mungkin ke lingkungan keluarga. Nah, ketika kita sudah bisa membahagiakan keluarga kita, kemudian teman-teman kita, kemudian lingkungan sekitar kita, kemudian baru kita berpikiran untuk memiliki gagasan yang besar. Tapi kalau misalkan kasusnya aja kita misalkan memiliki ide yang bagus, nah ketika ide itu misalkan diterima oleh orang-orang terdekat kita dan itu memang layak untuk diperjuangkan, jadi perjuangan saja. Tapi kalau misal kita punya ide yang bagus tapi ternyata lingkungan sekitar itu nggak menerima, coba kita pikirkan lagi akan ide itu, apakah memang bisa berdampak bagus atau enggak. Nah, yang terakhir buat teman-teman semuanya, sebagai makhluk sosial kita boleh untuk menjalin komunikasi dengan siapapun, menjalin diskusi dengan siapapun, membuat hubungan bagaimanapun. Tapi yang terpenting yang perlu kita pikirkan adalah sebaik-baiknya kita itu pasti kita memiliki kejelekan. Begitu juga dengan orang lain. Jadi jangan terlalu fokus melihat dari sisi orang luar. Kita misalkan berpenampilan seperti ini, kita belum saja kita melakukannya, kita sudah memikirkan bagaimana orang lain nanti menilai kita. Apakah orang lain suka atau enggak? Apakah orang lain nanti malah mendekat atau enggak? Nah, yang penting kita nyaman, kita melakukan hal itu membuat kita menjadi lebih tenang, kita menjadi pribadi yang kita lebih pede, ya lakukanlah. Jangan buru-buru untuk ingin mendapatkan penilaian dari luar. Karena boleh jadi orang lain itu melihat kita itu mungkin nggak bagus, tapi kita melihat diri kita bagus. Toh
nanti kita juga bakal menilai semuanya, mengambil keputusan sendiri. Orang lain itu, eksternal itu hanya memberikan usulan atau saran, tapi yang memberikan keputusan bahwa hidup kita nanti seperti apa itu adalah diri kita sendiri. Mungkin itu saja untuk Oke baik, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya. Semoga channel ini bisa berkembang dan lebih banyak video-video lagi yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye.